Jawa Tengah mencanangkan gerakan Jateng di rumah saja di akhir pekan. Bagaimana konsepnya? Seperti apa pelaksanaannya nanti? Kita akan bahas bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Pak Ganjar menjadi sorotan gerakan Jateng di rumah saja. Bagaimana nanti ini pelaksanaannya? Apakah ada yang dilarang di akhir pekan nanti tanggal 6 dan 7 Februari, Pak Ganjar? Yang dibutuhkan bukan diksi pelarangan, yang dibutuhkan sebenarnya ayo kita di rumah saja. Kita berikan empati kepada para tenaga kerja, tenaga kesehatan kita berikan empati pada penggali kubur, kita berikan empati kepada para dokter yang berjuang keras, rumah sakit yang muncul berita, waduh rumah sakit penuh dan sebagainya. Kita hanya berkorban 2 hari kok. Jadi sebenarnya kita minta agar ada peningkatan satu sikap dan perilaku selama PPKM ini berjalan begitu. Pak Ganjar, ini yang banyak ditanyakan publik. Kenapa bentuknya gerakan? Kenapa tidak pelarangan pembatasan? Karena ketika diatur saja, dilarang saja, masih banyak yang tidak patuh. Apalagi hanya sekedar gerakan, hanya sekedar imbauan, Pak Ganjar. Jangan-jangan kalau kita bicara baik-baik malah masyarakat mau, Mas. Karena selama ini orang bicaranya yang serba menakutkan. Selama ini bicaranya kita selalu mencari bagaimana hukuman yang keras sehingga benturan-benturan di lapangan tinggi. Dan kemarin hasil evaluasi umpama waktu kita bicara dengan Presiden, dari sekian provinsi yang melaksanakan PPKM diinformasikan ada 2 provinsi, salah satunya Jawa Tengah yang mengalami penurunan. Nah, kita mau partisipasi masyarakat ini juga meningkat untuk kita bisa bareng-bareng lah ya, punya kesadaran untuk mau tinggal di rumah. Kan harinya juga hari libur begitu ya, tidak perlu mereka beraktivitas di luar. Ada banyak yang tanya kepada saya mau olahraga boleh nggak Pak? Boleh, tapi di rumah saja. Mau sepedaan boleh nggak Pak? Boleh, tapi di rumah saja. Jadi artinya sebenarnya mengerem 2 hari apa berat ya begitu. Nah ini kita coba. Termasuk ini Pak Ganjar, pasar tradisional yang tidak mempermasalahkan, Anda tidak mempermasalahkan dibuka ketika gerakan di rumah aja berlangsung Pak ya. Padahal kan pasar tradisional ini salah satu klaster rawan Pak Ganjar. Pasar tradisional itu bagian yang hari ini menjadi dilema seluruh Indonesia, yang tidak mudah. Pernah suatu ketika kita mengatur, dan kita mencoba mendorong pengaturan di pasar tradisional memang paling sulit, harus diakui itu. Dan yang kedua sebenarnya, kalaulah selama 2 hari, mungkin ada yang bisa sehari saja, kalau ditutup sebentar saja, itu kita semprot, bukan ditutup, dilarang sebenarnya. Kita semprot, disinfektan, diatur jaraknya, terus kemudian dikontrol pengelola pasar, atau kalau di kampung di Jawa Tengah itu ada lurahnya pasar begitu. Nah, lurahnya ini menjaga, mengatur. Kalau sebenarnya semuanya bisa melakukan protokol kesehatan yang bagus, nggak perlu kok ada larangan, udah bebas semuanya. Tapi protokolnya ketat, faktanya kan tidak ya. Disiplinya mulai menurun, pakai masker mulai kurang, dan sebagainya. Sebenarnya konteksnya seperti itu. Dan memang kawan-kawan di tingkat lapangan memang tidak mudah menghadapi situasi yang sulit. Dan saya berterima kasih karena banyak pengusaha, banyak pemilik pabrik begitu yang banyak punya restoran kemarin kirim WA ke saya kontribusi Pak, saya akan ikut tutup gitu. Dan itu menurut saya kasih penghormatan yang tinggi kepada mereka. Saya menyampaikan terima kasih karena berkenan untuk bisa berkontribusi begitu. Baik. Jadi banyak yang belum tahu Pak Ganjar, nanti pelaksanaannya bagaimana di akhir pekan? Apakah ada kegiatan yang dibatasi atau ditutup? Misalkan pusat perbelanjaan Pak Ganjar. Iya, ada yang ditutup, Car Free Day ditutup, ya, ada beberapa tempat hiburan ditutup, seperti tadi yang teaser di awal tadi kayak Solo juga melakukan itu. Dan memang Bupati Wali Kota menyampaikan kepada saya beberapa, Pak yang ini agak sulit kayaknya. Terus kemudian ada yang di kampung sekali mengatakan, Pak di tempat saya sebenarnya warnanya tidak terlalu merah orange Pak, kami cenderung kuning, itu juga ada. Itulah lokalitas, situasi kondisi lokal yang kita berikan kepada kawan-kawan bupati untuk melihatnya. Hanya memang ketika kemudian ada situasi yang menekan dan kemudian memaksa untuk, udahlah kita seperti kemarin sajalah, maka itu akan ada kesulitan kita nanti selama PPKM mengoptimalkan. Maka kalau kemarin ada Pak Presiden menyampaikan warning kepada kita semuanya, ini kok tidak optimal ya.
ya kalau saya sih langsung merasa nggak bisa tidur gitu ya. Iya. Karena kita melaksanakan ini di lapangan begitu. Iya, karena yang jadi juga PR bagaimana Pak Ganjar edukasi ke masyarakat. Kalau di Jawa Tengah bagaimana masyarakatnya sejauh ini Pak Ganjar? Apakah masih banyak yang apatis soal COVID ini Pak Ganjar? Mungkin kejenuhan muncul ya karena sudah hampir setahun begitu. Ada yang kemudian ngeyel dan sebagainya. Maka pada saat yang bersamaan besok itu ada operasi justisi. Dan teman-teman dari kepolisian, dari TNI, ya, Satpol PP ini terus saja jalan. Terus saja jalan. Nah, coverage-nya ini memang butuh bareng. Maka kemarin Pak Bupati Banyumas umpama menyampaikan usulan, udah Pak operasi gabungan saja serentak Pak gitu. Nah itu kita mau laksanakan di tanggal 6-7 itu. Mudah-mudahan itu juga akan mempengaruhi. Jadi memang kita tidak bisa mengambil tindakan se-ekstrim yang diharapkan publik. Ayo kasih sanksi, ayo diketatin dan sebagainya. Dan menggerakkan masyarakat dari bawah. Ya pro kontranya banyak, Iya. yang sinis banyak gitu ya. Terus kemudian yang marah-marah juga sudah ada ya. Tapi ketika kita jelaskan, Anda tahu nggak sih berapa saudara kita meninggal? Berapa tokoh agama kita meninggal, guru-guru kita meninggal, rumah sakitnya penuh. Adakah sebenarnya di hati kita tidak ingin berpartisipasi? Maka saya katakan, coba 2 hari saja. Jangan-jangan dengan 2 hari ini, nafas kita bisa menjadi agak sedikit lega untuk memberikan kesempatan, saya membayangkan nafas kita bisa bentar saja bisa bernapas, dan kemudian ini menjadi perilaku seterusnya yang membaik. Itu kan akan mempercepat ya. Mempercepat kita memotong COVID sehingga nanti kita bisa kembali sehat lebih cepat gitu. Baik, jadi yang jadi PR ini mengingatkan masyarakatnya. Di Jawa Tengah kan ada apa? Jogo Tonggo Pak ya? Jogo Tonggo. Jadi nanti betul. di akhir pekan akan digencarkan untuk edukasi ke masyarakat soal ini ya Pak ya? Soal bahaya COVID Ya, sebenarnya semua sudah berjalan terus-menerus. Ada yang kelelahan, Joko Tonggonya yang jalan bagus banget, tapi kemudian ada yang juga lelah, terus kemudian berhenti, jadi seperti naik turun ada. Tapi kita coba gencarkan terus-menerus. Dan kita juga sudah menyiapkan lagi, kalau ini bisa berjalan, kemarin Presiden sudah memberikan arahan, nanti siapkan gubernur-gubernur untuk nanti kita adakan vaksin kepada masyarakat dalam waktu yang dekat ini. Maka kita sudah menyiapkan, dan menurut saya target saya yang pertama juga mesti kelompok yang ada di pasar-pasar tradisional ini, karena mereka paling rentan tiap hari bertemu dan sebagainya. Baik. Inilah yang kemudian kita siapkan, kita edukasi juga ke masyarakat begitu. Baik, Pak Ganjar, tentu kami berharap nanti bagaimana hasilnya dari gerakan Jateng di rumah aja. Apakah efektif bisa menurunkan angka COVID di Jawa Tengah, penularannya bisa ditekan? Ini yang tentu kita harapkan. Terima kasih Pak Ganjar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, memberikan arahan dan juga penjelasannya apa yang nanti dilakukan di Jawa Tengah. Terima kasih Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.